Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivian Fatima Carita Dewi dari kelas K3 4C dengan NRP 0520040088 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum penanggulangan dan pencegahan kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan atau yang sering disebut dengan APAR. Alat pemadam api ringan atau APAR atau Air Extinguisher adalah jenis alat pemadam ringan yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, APAR merupakan jenis alat pemadam ringan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap perusahaan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan aset perusahaannya. Tak heran, penggunaan jenis alat pemadam api ringan atau APAR ini sudah banyak diketahui oleh khalayak banyak. Bahkan sudah dikenali di Indonesia sebagai alat untuk pemadam api yang sering ditemukan di tempat-tempat umum, seperti mal, sekolah, mobil, rumah sakit, kantor, dan lain-lain. Namun, tak banyak yang tahu bahwa ada beberapa jenis alat pemadam ringan ini yang memiliki fungsi beda-beda. APAR terbagi menjadi beberapa jenis sesuai isi tabung dan klasifikasi kelas kebakaran yang dapat dipadamkannya. Jenis-jenis APAR berdasarkan isi tabungnya. Yang pertama, ada APAR yang berisikan air bertekanan tinggi. APAR jenis ini cocok untuk memadamkan kebakaran dengan klasifikasi kelas A. Yang kedua, APAR yang berisikan karbon dioksida. APAR jenis ini cocok untuk memadamkan kebakaran dengan klasifikasi kelas kebakaran B dan C. Yang ketiga, APAR yang berisikan serbuk kimia kering atau dry chemical powder. APAR jenis ini memiliki sifat multipurpose, di mana bisa digunakan untuk memadamkan berbagai jenis klasifikasi kelas kebakaran. Dan yang terakhir, APAR yang berisikan busa atau foam. APAR jenis ini cocok untuk memadamkan kebakaran dengan klasifikasi A dan B. Sebelum memulai praktikum, kita tentunya diwajibkan untuk memakai APD. APD yang digunakan dalam praktikum kali ini diantaranya adalah: pertama, ada wear pack, kemudian safety helmet, lalu masker, dan terakhir ada safety shoes. Kemudian, alat bahan yang digunakan. Alat bahan yang digunakan tidaklah banyak, hanya ada APAR dan alat bahan untuk menyalakan api, seperti kardus, bahan bakar, dan korek api. Pada praktikum kali ini, yang akan kita gunakan adalah APAR dengan jenis dry chemical powder. Cara penggunaan APAR cukup mudah, dapat kita ingat-ingat dengan singkatan PAS. Pada PAS, P yang pertama adalah pull the pin. Pada tahap ini, tarik segel atau pin pengaman pada APAR yang ada. Lalu A. A adalah untuk aim at base of fire. Arahkan selang ke bagian dasar api. Jangan lupa untuk memastikan tabung berdiri tegak lurus. Lalu ada S. S yang pertama adalah squeeze handle. Tekan valve atau handle hingga api mati atau hingga isi tabung habis. Dan S yang kedua atau yang terakhir ada sweep side to side. Gerakkan ujung nozzle dengan gerakan sweep dari sisi kiri ke sisi kanan atau dari sisi ke sisi, hingga seluruh bagian dasar api terkena dan padam. Seperti praktikum sebelumnya yang menggunakan alat pemadam api tradisional, praktikum kali ini yang menggunakan alat pemadam api ringan jenis dry chemical powder tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah bersifat multipurpose, sehingga dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran dengan berbagai macam klasifikasi kelas. Yang kedua, dapat memadamkan api yang besar maupun yang kecil. Selain itu juga dapat digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan untuk kekurangan dari APAR jenis ini antara lain adalah memiliki residu. APAR jenis powder meninggalkan debu dan mengotori ruangan atau area yang terbakar, sehingga bila digunakan terdapat barang yang mengandung cairan akan mengakibatkan kerugian. Lalu
video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.